Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti, mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran dan instrumen pengukurannya. Mengenai keterampilan berpikir kritis, di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir kritis, apa indikatornya, dan bagaimana instrumennya dalam fisika. Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis ide atau gagasan secara logis, reflektif, sistematis, dan produktif untuk membantu membuat dan mengevaluasi. Menurut Wijaya, tahun 2010, pengertian berpikir kritis adalah kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Tujuan berpikir kritis adalah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk melakukan pertimbangan atau juga pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Berpikir kritis dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta dapat membedakan antara fakta dan opini. Berpikir kritis itu juga dapat membantu dalam masalah yang sulit. Menurut Ennis, tahun 2013 terdapat 5 kelompok indikator berpikir kritis. Di antaranya, yang pertama adalah klarifikasi dasar atau elementary clarification, yang kedua adalah memberikan alasan untuk suatu keputusan atau the basis for the decision, yang ketiga adalah menyimpulkan atau inference, yang keempat klarifikasi lebih lanjut atau advanced clarification, dan yang kelima adalah dugaan atau suposisi. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan 3 indikator dari Ennis, yaitu klarifikasi dasar, memberikan alasan, dan menyimpulkan. Klarifikasi dasar itu sendiri terbagi menjadi 3 indikator, yaitu mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan, menganalisis argumen. Yang kedua, indikatornya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan, klarifikasi atau pertanyaan yang menantang. Kemudian yang memberikan alasan itu terbagi menjadi 2 indikator juga, yaitu yang pertama mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber dan mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Kemudian yang ketiga itu menyimpulkan, terdiri dari 3 indikator, yaitu membuat dedukasi dan mempertimbangkan hasil dedukasi. Yang kedua itu membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi. Yang ketiga yaitu membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan. Di sini deduksi adalah kesimpulan yang diambil pada awal paragraf, dan induksi yaitu kesimpulan yang diambil pada akhir paragraf. Lalu indikator berpikir kritis ini akan mudah diterapkan dalam instrumen-instrumennya, karena indikator ini tidak dapat diajarkan secara langsung kepada siswa, maka dapat dicapai dalam instrumennya. Lalu apa sih instrumen yang cocok dalam pembelajaran fisika? Yang pertama yaitu klarifikasi dasar. Pada indikator merumuskan pertanyaan melalui grafik. Instrumennya yaitu sebuah benda mula-mula di titik A 0,0, kemudian bergerak selama 2 detik ke titik B 4,2, selanjutnya bergerak lagi selama 3 detik ke titik C 8,6. Hitunglah perpindahan benda tersebut. Nah, di sini merupakan klarifikasi dasar, yaitu merumuskan suatu pertanyaan tersebut ke dalam suatu grafik dengan cara kita menarik rumusan dalam soal tersebut. Solusinya yaitu kita menggambarkan grafik dalam instrumen tersebut. Nah, grafik yang didapat yaitu pada sumbu 0,0 itu pada titik A, kemudian benda
bergerak menuju titik 4,2 yaitu pada titik B, dan kemudian pada titik C 8,6. Nah, di situ dalam koordinat kartesian tersebut akan didapatkan 6 satuan pada sumbu X dan 8 satuan pada sumbu Y. Nah, maka dapat diuraikan ke dalam total perpindahan, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka perpindahan tersebut adalah 10 satuan. Kemudian yaitu menyimpulkan atau inference. Di sini indikatornya yaitu membuat induksi dan menyimpulkannya. Induksi itu yaitu kesimpulan pada akhir kalimat. Instrumennya adalah sebuah mobil A sedang mengejar mobil B dengan kelajuan konstan 60 meter per sekon. Mobil A tertinggal dari mobil B sejauh 600 meter di lintasan lurus. Ketika mobil B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon, berapa waktu yang diperlukan mobil A untuk menyusul mobil B? Nah, pada instrumen ini terlihat ada kalimat di akhir berwarna orange. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat induksi atau kalimat kesimpulan di akhir. Maka solusi yang didapat adalah pada saat menyusul jarak kedua mobil sama dengan waktu yang sama dan jaraknya juga sama. Maka jarak mobil A sama dengan jarak mobil B. Dimasukkan ke dalam formula tersebut, maka akan didapat waktu tempuhnya yaitu 20 detik. Memberi alasan. Pada memberi alasan ini, indikator yang digunakan adalah mempertimbangkan hasil observasi. Instrumennya cahaya yang merambat dari air ke kaca, frekuensinya selalu tepat, sebab kecepatan cahaya dalam medium optik bergantung pada indeks bias medium. Nah, pada instrumen ini yang digunakan adalah soal yang jawabannya adalah alasan, dan alasan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Maka solusinya kita harus mempertimbangkan hasil tersebut melalui observasi. Nah, melalui instrumen tersebut, contoh solusinya yaitu alasannya benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibat ini harus dibuktikan melalui pertimbangan hasil observasi. Dari ketiga contoh instrumen tersebut sudah jelas bahwa keterampilan berpikir kritis itu sangat penting untuk melatih kita dalam menganalisis soal dan memecahkan soal agar lebih mudah. Maka kesimpulan yang didapat adalah berpikir kritis merupakan metode untuk menghasilkan kemampuan berpikir yang analisis, yaitu yang mampu menguraikan, di mana kemampuan ini diterapkan dalam instrumen pembelajarannya, tidak hanya dalam pembelajaran fisika, namun pada pembelajaran lainnya juga dapat diterapkan keterampilan berpikir kritis ini. Baiklah, sekian penjelasan materi berpikir kritis dan instrumennya dalam pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.